Dari tim promosi kesehatan rumah sakit, hari ini kita akan sharing sedikit tentang pendarahan postpartum atau pasca melahirkan ya, yang akan disampaikan oleh Dr. Imam Zahari, spesialis OB/GYN. Kepada dokter kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah semuanya hari ini ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak nggak ada ya. Jadi ini bukan audiensnya ya. Baik, hari ini tim dari Rumah Sakit Ibu dan Anak mempercayakan saya untuk memberikan materi sedikit pengetahuan penyuluhan, yaitu tentang perdarahan pasca salin atau perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum ini asal ibu-ibu tahu itu merupakan salah satu penyebab kematian ibu hamil ya. Jadi kalau ada ibu-ibu naik kendaraan itu ketabrak meninggal, hamil juga bisa meninggal. Ya, itu yang perlu diketahui. Kenapa dok hamil bisa meninggal? Kan hamil itu kan proses alami. Ya karena ini salah satunya perdarahan pasca melahirkan ya. Apa itu perdarahan pasca melahirkan? Perdarahan hebat pada seorang wanita yang kehilangan 500 ml atau setengah liter ya, sampai dengan 1 liter pada persalinan. Mohon maaf ya, ini bukan hanya persalinan sesar tapi persalinan normal juga bisa ya dalam 24 jam. Memang secara umum ada pasien ibu hamil itu berdarah sebelum 24 jam, ada yang setelah 24 jam. Kausa atau penyebabnya itu beragam ya. Ya ini kan 75% dari kematian ibu saat persalinan ya. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya secara umum kita berbagi 4. Ada tonus atau kekuatan otot. Otot apa? Otot rahim. Ibu-ibu boleh bayangkan ada yang hamil di sini? Nggak ada ya. Sekarang rahim wanita itu sebesar telur bebek. Coba bayangkan telur bebek. Nah, ketika masuk 9 bulan itu sudah sebesar buah semangka. Nah, dengan rahmat Allah, ketika bayi lahir, dia akan menciut kembali. Ya, nggak langsung sebesar telur bebek. Tapi ya untuk hari pertama itu biasanya dia sebesar buah mangga. Nah, pada keadaan tertentu, rahim itu nggak mau balik lagi. Dari sebesar semangka nggak mau mengecil lagi. Sehingga apa yang terjadi? Perdarahan. Makanya kekuatan. Ya ini otot rahim ya. Ini otot rahim. Ya, kan ini rahim ibu-ibu ini. Ini mulut rahimnya. Jadi ini kalau lagi hamil besar. Setelah melahirkan dia mengecil. Ada orang nggak mau mengecil. Sehingga apa? Berdarah terus. Gitu ya. Kalau nanti ada yang saudaranya, anaknya, atau tetangganya melahirkan, habis melahirkan, coba pegang perut bawahnya. Itu teraba seperti apa? Ada batok kelapa keras. Itu apa dok? Nah, itulah yang disebut dengan tonus atau kekuatan otot. Apabila tonus atau kekuatan otot ini berkurang, apa kejadian? Perdarahan. Ya. Solusinya bagaimana? Nah, untuk solusinya tetap dengan tenaga medis ya, dokter atau bidan. Yang kedua, tisu jaringan. Seperti tadi, ketika hamil, dia membesar. Ingat, ketika bayi keluar, harus disertai dengan pengeluaran ari-ari. Ya kan? Ari-ari itu atau plasenta. Meselung i gampung ini, pegah ado. Ado hanalah hilom, ado hanalah hilom. Nah, ado itu tisu jaringan. Nah, kalau ado hanalahi, ado. Tanya awak kota. Masa awak gampung, ipegah ado je hanalahi no. Mengemat ado je kiban jadi. Nyan ban. Ya perdarahan lom ji. Itu dia kenapa bisa perdarahan? Karena ado. Nah, kenapa dok ado je hanai tepi-tepi dok? Biasa je ibu je KB energi ya. KB baitran. Normal mandu mo. Selangku aja orang normal mandu.
Ini wate itra, wate gimana yo? Wate tatran anehnya tak gesah-gesah putatran, kan anak gesah-gesah di anak. Kabeh nafas, haile nafas, adohana itu bi, makanya terjadi perdarahan lo, ya. Lalu apalagi trauma. Nah, ini khusus yang paling sering pada persalinan normal, ya. Trauma itu apa? Trauma itu adalah robekan. Kenapa dok bisa robek? Nah, bisa robek itu dua. Yang pertama adalah si bidan atau si dokternya merobek, atau ule bayi popoknya. Nah, jadi jaringan daripada jalan lahir ketika bayi itu keluar terjadi apa? Tabrakan boleh, benturan boleh, desakan boleh, sehingga terjadi apa? Robekan. Nah, kalau mana tahu nanti tips-tips ya. Ada tetangga, adik, anak mau melahirkan normal, bilang sama bidan, bilang sama dokternya, dok, bu, bidan, dok, tolong robeknya ibu yang buat, jangan bayi yang buat. Kalau ibu yang buat, bidan yang buat, meho tanya, ho, robek ji. Tapi mese bayi yang buat, hana meho. Kadang-kadang di dalam robek, hana tahu oleh tanya, si bidan pilih melahirkan hana ipremen mese, atau dokter ji hana ipremen. Terjadilah trauma cedera yang tidak terdeteksi sehingga terjadi perdarahan. Hai pakan yang berdarah-darah sampai rupa ji ada robekan yang tidak dijahit. Tapi kalau bidan atau dokternya yang robek, ji maho. Kalau robek kan paham ya? Yang tips. Jadi kalau ada orang atau tetangga, anak kita, ponaan mau melahirkan, tolong dibilang oleh penolong ya. Dan yang ketiga adalah trombin. Ya, trombin ini adalah di dalam darah kita semua memiliki satu zatnya namanya trombin. Berfungsi untuk apa? Untuk lem. Jadi wate darah itu di lem gero. Nah, ada sebagian ibu hamil ketika berdarah trombin hana atau kurang, sehingga apa? Tidak ada lem darah sabi-sabi. Ya, makanya itu khusus untuk trombin, itulah pentingnya antenatal atau pemeriksaan selama kehamilan. Ya, pemeriksaan selama kehamilan bukan hanya badan ibu, tapi darah ibu. Cek HbG, cek trombosit G, cek antifaktor pembekuan G, itu yang penting. Jadi, walaupun tanya gampang, mana harus aware, harus sadar bahwasannya ini penting. Maksudnya yang tanya juga. Ya, ini tanda-tanda perdarahan. Perdarahan hebat, tanda shock. Shock itu apa shock? Shocknya bukan gaya, kan sok gaya kan. Sok bente na orang belum melahirkan sok gaya. Shock itu adalah tanda-tanda kara meninggal. Nah, orang kara meninggal didahului oleh shock. Apa itu shock? Shock itu terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh. Biasanya ibunya linglung, ya nggak sadar. Biasanya turun tensinya, biasanya heart rate atau detak jantung tanyonyo kan paling tegas 100 ke dalam semenit. Nyoka 120, 150 ke dalam semenit. Nah, berarti sudah mulai memasuki tanda-tanda shock, ya. Pucat, mual, bengkak nyeri. Nah, ini khusus untuk pasien. Cegah perdarahan postpartum. Awas. Dia singkatannya aman ibu ya. Apa tuh aman ibu? A itu adalah awas, identifikasi tanda-tanda perdarahan. Makanya tanda-tanda perdarahan itu kan seperti tadi, penyebab berdarah itu tadi ya, ada 4, tonus, tisu, trauma sama trombin. Kita ibu-ibu, adik-adik atau anak-anak, ponaan semua, kalau mau melahirkan jangan serahkan sama
penolong yang tidak ngerti, yang tidak ada track recordnya, ya. Jadi kalau urang hamil uronyo hamil minggu kun melahirkan, hana. Pasti ji urung hamil uronyo hamil si kurung bulan tu melahirkan. Ya kan? Jadi wate itamang 6 bulan 7 bulan minta long bakso melahirkan. Oh bak bidannya, bak ibunya, oh bak doktornya. Jadi tanya track record. Sehingga apa? Penolongnya awas. Dia tahu tanda-tanda perdarahan bagaimana. Ya kan? Bente le melahirkan, pasien kata kadiam, kasusah. Penolong lebih susah loh. Yang kasusah. Berarti sabar-sabar susah, ya. Yang kedua adalah monitor. Habis melahirkan, ya contoh, masa nak melahirkan babidan. Le melahirkan, baik 15 menit le melahirkan pakat hanjut. Jadi ada pemantauan pasca salin. Minimal pemantauan pasca salin tu 4 jam. Jadi selama 4 jam pasca melahirkan, baik bahindan nilai. Ya. Yang ketiga, atasi. Ya, atasi ini ambil langkah-langkah untuk mengatasi perdarahan. Urang melahirkan awak renah. Yang dibecak. Yang irumoh. Yang bagle, ya kan? Kalau pasien-pasien bukan lahirannya di fasilitas kesehatan, masa di rumah sakit ibu dan anak, insya-Allah ya tetap ada awas, monitor, atasi, ada langkah-langkahnya semua. Tapi kalau ada yang di rumah misalnya, ya, atasi, ambil langkah untuk mengatasi perdarahan. Langkahnya apa? Satu cuman, cari penolong. Kalau di GLID, minta bidan puskesmas. Kalau di puskesmas, minta bidan di rumah sakit. Angkat lagi ya. Cari secepatnya. Kenapa? Kalau terjadi perdarahan yang disebabkan oleh tonus ya, yang tadi ya, oleh kekuatan otot rahim, itu perdarahannya bisa 500,5 liter per menit. Masa long tunjuk video kayak aja warna hantim hamil. Wah, lagi takut kami itu bit darah ibu. Saking saking banyaknya perdarahan. Sehingga apa? Sehingga dalam waktu 15 menit ibu bisa hilang kesadaran, dan dalam waktu 30 menit ibu bisa menghadap ilahi. Jangan sepele. Itu. Jadi ketika ada orang perdarahan, banyak perdarahan, muncrat perdarahan pasca salin, langsung. Jangan saja begabu. Meju babidan, nampak babidan, meju rumah sakit. Masa melahirkan di rumah, masa ya, di Pungi. Baik nama puskesmas dan rumah sakitnya, nama rumah sakit aja. Nyoba diken me puskesmas dari rumah sakit, dari rumah me puskesmas me kena be. Kalau ada perdarahan langsung, kalau ada fasilitas rumah sakit langsung ke rumah sakit ya. Itu atasi. Nggak usah pikir yang macam-macam ya. Kalau ada nyeri, kelola dengan baik. Apa itu kelola? Kalau misalnya dia itu dari melahirkan normal, ya dilihat apakah ada bengkak di sekitaran area kelamin wanitanya. Kalau ada bengkak boleh dikompres dulu. Tapi kalau dia nyerinya di perut pasca operasi bersalin, pasca operasi sesar, itu biasanya kita takutkan ada perdarahan di dalam, yaitu pengelolaan nyeri ya. Lalu apalagi? Identifikasi, kenali faktor penyebab. Ini kan, kalau ini biarlah tenaga medis ya. Bente di rumah, yang melahirkan perdarahan, identifikasi liawaron hampah pa. Lepas dah identifikasi terus rumah sakit kamu meninggal. Jadi nana perdarahan, ni aja. Ya, apakah itu tonus, apakah itu trauma, apakah itu tisu atau jaringan ado tadi, ataukah
trombin itu biarlah tenaga medis rumah sakit ibu dan anak yang mengidentifikasi. Ya, bantu berikan bantuan medis segera mungkin ya. Ada satu bantuan yang bisa diberikan oleh saudara, oleh tetangga, oleh masyarakat. Apa itu? Minta darah. Minta urung melahirkan berdarah, wate ibu bisa transfusi. Oh belum. Bek mandum. Ya. Karena budaya awak tanya, hai long tinggal di kampung Masa di donor hang kata hantim. Umah kau bahayanya. Wate tanya perle. Tacroh kau. Hanatim, mandu awaknya hanatim. Jadi tidak ya. Jadi jangan begitu. Kalau memang kita siap pergi ke laboratorium, cek darah kita, okey ambil kasih ya. Nah, utamanya apa? Utamanya prioritaskan keamanan ibu dan bayi. Ya. Nih kalau obat-obatan ini ya obat-obatan untuk bu bidan. Untuk bu bidan, untuk bu dokter, ya ini obat-obatan ya. Bukan obat-obatan, ini satu pun tidak ada obat-obatan yang bebas dijual ya. Jadi maksud saya begini, ini kan tahu nih ada oksitosin, ada metylergonetrin, ada misoprostol, bentel na urun perdarahan, minta lewat warna putih, warna hijau. Tetap harus resep dari dokter ya. Nah, ini ya cara mengatasi memijat rahim secara manual dengan tangan. Nah, rahim ibu-ibu semua, rahim adik-adik semua itu nama juga rahim ya. Dia itu kayak gadis. Kalau dicolek, kalau dimasas, dihulus-hulus, tegang dia. Kan anak gadis lagi kan. Nah, jadi rahim melahirkan ketika hana teraba lagi batok kelapa. Nah, masa saju. Kerah-kerah je. Jadi cimenan je, kerah-kerah. Nah, jika kerah, terhenti perdarahan di dalam. Nah, itu bisa dilakukan ya. Jadi, kalau nanti ada orang melahirkan perdarahan, langsung pegang Mbak Brutnat, tekan aja dalam. Kok nggak ada batoknya? Dokter Imam pegang harus ada batok. Masas di halus lagi lo uju dalam, tekan dalam, putar. Nah, ya, dalam waktu 5 sampai 10 menit dia akan contohnya brutnat ya. Tekan. Itu bisa memberikan sedikit pertolongan ya. Lalu memberikan obat-obatan, ini punya dokter, mengeluarkan sisa plasenta dari rahim, ini bidan dan dokter, memperbaiki robekan pada vagina, ini bidan dan dokter, embolisasi pembuluh darah, ini bidan dan dokter ya. Terima kasih. Ya, jadi itu yang paling penting, pesan. Hamil itu kan kalau bisa diwakilkan oleh laki-laki, pasti ibu-ibu juga nggak mau hamil. Saya mengerti ya. Cuman penelitian ya, dicok tubuh agam, dicok tubuh hinong, masa diberikan kehamilan, urang agamnya 4 bulan hamil meninggal je. Hana itu. Asal urang agamnya, asal longnya, hana sampai melahirkan, meninggal je. Asal je hana itu. Memang itu bawaan dari Adam. Bawaan desain dari agama ya. Jadi ada sebuah bukan teori ya, ada sebuah kata-kata bilang tubuh wanita itu diciptakan untuk menderita memang. Salah satu penderitaan wanita itu yang alami adalah hamil. Kita yang mbak orang hamil nama ngaji menderita aja. Memang didesain untuk terima gitu. Maaf bahasa Aceh ji, ikah wanita wainang, ya kan? Mau nggak mau hamil.
Jadi didesain untuk menerima penderitaan. Yang terpakai hamil kalau melahirkan loh. Hah? Menanai buka 8, buka 10-nya mau blek-blek nak tak. Hai dong kan. Hai kan sombong. Beribuan. Hah? Nah yang mulai dari cadar tesuk cadar-cadar. Ya kan? Ya, jadi mempertaruhkan nyawa. Artinya apa? Artinya penderitaan itu cuman dan hanya wanita yang sanggup. Jadi tubuh wanita tuh kuat, nggak lemah. Jadi harus berbahagia. Makanya kalau ada wanita nggak mau hamil tuh, warna. Orang wanita nggak mau hamil di. Jadi masa perliana bahkan di luar negeri ditanam bagop. Jadi mohon maaf ya, telur urang agam, persatu dengan telur urang inong, bak tabung, itanam bagop. Saking dia nggak mau hamil. Jadi ya, artinya adalah berbahagialah wanita-wanita yang hamil, yang bisa hamil, yang mau hamil dan mau melahirkan. Mau operasi, mau norma, sama, tetap adalah wanita-wanita hebat. Namun, di balik kehebatan itu, jangan ada rasa tidak peduli. Kenapa? Karena ini, kehamilan bisa menyebabkan kematian. Bekna urang yang cita-cita, dok, lung kan meninggal menteng lah waktu hamil lah. Nah urang lagi kan, lo meninggal mentang waktu hamil. Bekna cita-cita lagi kan. Dipegah ustaz tak mau surga dok. Bek. Sayang anak-anak ya. Jadi maka itu pesan saya, itu dia tadi apa? Kalau kita sudah hamil, periksakan kehamilan kita yang baik, yang benar di rumah sakit ibu dan anak. Ya. Lalu nanti waktu proses persalinan jangan bagli nah. Gimana cara bagli? Kaget oh hamil 10 bulan, ijak bagli loh. Gimana cara? Kaget oh hamil ke berisiko tinggi, ijak wo gampung, ho ijak. B. Ketika hamil sudah 8 bulan, stay di rumah, lakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nanti kalau memang sakit, langsung ke ibu bidan, langsung ke rumah sakit. Itu yang paling penting ya. Sehingga apa? Sehingga angka kematian ibu bisa diturunkan. Nah, karena dalam minggu ini aja yang saya tahu ada 2 ibu meninggal. Kan sayang ya. Sayang ya. Gen, terima kasih. Itu pesan dari saya. Saya serahkan lagi ke Ibu. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Imam SPOG yang telah membuka wawasan kita ya Bapak Ibu ya, tambah pengetahuan. Mungkin saya sendiri juga baru hari ini dapat pengetahuan dari dokter kandungan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir tadi adalah kata dokter Imam, wanita ini adalah manusia yang kuat ya dok ya. Hanya wanita yang sanggup menahan sakit, apalagi sakitnya melahirkan ya. Jadi kita bersyukur dan pahala yang diganjal oleh Allah dari seorang ibu melahirkan itu tidak main-main, besar pahalanya. Nah Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah hari ini kebetulan sekali dokternya memberi penyuluhan, jadi jangan sia-siakan kesempatannya, karena kalau hari-hari lain ibu mau bertanya sama dokter Imam harus daftar dulu ke depan. Hari ini nggak perlu daftar, langsung boleh bertanya. Silakan Bapak Ibu untuk 2 pertanyaan saja, karena dokter harus melayani pasien. Ibu tadi jadi bertanya tentang kista tadi ya? Boleh silakan. Assalamualaikum. Lon Ibu Ishar ni, lon cuma nak tanya masalah tentang anak. Anak lon kan 20 tahun. Jadi barusan nadi jabak ruang obji ni pegah nagista bacun. Jadi dari penyebab ji dari part apa? Masalahnya adalah pendarahannya Pak. Pendarahan ke nyo datang bulan hana teratur le. Nyaman tong Pak. Oke, makasih Bu. Silakan dok. Satu lagi mungkin ada Bu, Ibu, biar sekalian dokter jawab. Sudah pas?
Oke, satu aja dok. Ya, jadi pertanyaannya adalah tidak berhubungan dengan materi ya. Pertanyaannya tentang kista. Kenapa bisa terjadi kista? Benar ya? Pertanyaan dia. Nah, apa tuh kista? Kista itu adalah tumor jinak. Tumor jinak. Tumor jinak di mana? Di indung telur. Jadi wanita itu selain ada rahim, ada indung telur. Nah, kalau di rahim, tumor jinaknya namanya miom. Kalau di indung telur, namanya kista. Kalau bak ruhung danyo, namanya tumut. Nah, bahasa Jihunana. Jadi, kista. Nah, kenapa bisa ada kista? Ada banyak teori, ada banyak penyebab. Kalau dibilang pastinya, nggak ada yang pasti. Nah, penyebab pertama adalah bawaan tubuh ji, mak. Bawaan tubuh ji memang nanya. Lagi urung tumor bak payudara. Paken, isentuh hantom payudara haji. Ya kan? Hana masa dipijat hantom, tapi itu mau karena bawaan. Ya, namanya genetik, bawaan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah faktor oksidatif. Oksidatif itu apa dokter? Racun. Tubuh tanyo nah racun. Nah, daripada racun bak tubuh tanyo. Hai, makanan. Ya kan? Pulau jino. Ho tajak sebelah. Ho tajak lom ka siomay goreng lom. Ho tajak lom ka bakso lom. Ho tajak lom ka indomie lom. Aci bayangkan nek rona. Waktu zaman 45. Nah, nyan siomay yan. Hana. Ya kan? Makanya orang zaman hana. Jarang kan hana. Jarang. Tidak ada KFC zaman. Faham? Oksidatif. Racun. Racun bak makanan. Lagi ada apa? Racun. Pikiran. Tanyo, musuh pikiran. Racun di dalam tubuh meningkat. Sehingga metabolisme nggak bagus. Pikiran juga bisa. Ya. Lalu apa lagi? Olahraganya kurang. Sehingga metabolisme di dalam tubuh untuk racun itu tidak ada. Ya. Itu adalah penyebab-penyebab. Ada lagi penyebabnya radiasi. Misalnya kena kutu. Tapi itu apa namanya? Jarang. Tapi penyebab paling sering apa? Bawaan dan oksidatif tadi. Makanan, olahraga, lalu apa lagi tadi? Pikiran. Nah, itu yang sangat penting. Ya. Ya. Nah, lain? Tanya Ibu. Nah, Ibu mau bertanya? Satu lagi. Boleh? Udah, pas. Baik, yang lain nggak ada? Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita cukupkan acara kita pada hari ini ya dok. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.